Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam beroperasi, sebuah bisnis pasti berhadapan dengan banyak informasi mengenai pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, dan pembayaran, serta produk atau jasa yang diberikan. Nah, dengan informasi ini mereka harus mengatur setiap aktivitas perusahaan agar berjalan dengan efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam proses bisnis merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk berupa barang atau jasa. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses, di mana masing-masing memiliki atributnya sendiri, namun tetap berkontribusi untuk mencapai tujuan dari proses bisnis itu sendiri. Banyak proses bisnis terikat pada area fungsional tertentu, seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Di sini kita bisa melihat bersama bagaimana tabel yang menunjukkan area fungsional dan proses bisnis. Pada area fungsional produksi dan manufaktur, proses bisnis yang terjadi adalah merakit produk, melakukan pengecekan kualitas, dan membuat tagihan bahan-bahan. Serta pada area fungsional penjualan dan pemasaran, proses bisnis yang terjadi adalah mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan tertarik pada produk, dan menjual produk. Lalu pada area fungsional keuangan dan akuntansi, proses bisnis yang terjadi adalah melakukan pembayaran kepada kreditur, membuat laporan keuangan, dan mengelola rekening kas. Lalu pada area fungsional yang terakhir yaitu sumber daya manusia, proses bisnis yang terjadi adalah merekrut karyawan, mengevaluasi kinerja, melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pemenuhan pesanan itu terjadi dalam suatu proses bisnis. Awalnya, bagian penjualan akan menerima pesanan dari pelanggan. Pesanan tersebut kemudian akan dilanjutkan pada bagian akuntansi untuk memastikan apakah pelanggan tersebut membayar secara kredit maupun tunai. Namun pada contoh ini, pelanggan membayar secara kredit. Setelah pembayaran ditetapkan, bagian produksi akan memberikan produk dari persediaan yang ada. Lalu kemudian produk tersebut akan dikirimkan kepada pelanggan. Jika pelanggan membayar secara kredit, bagian akuntansi akan mengirimkan tagihan dan pemberitahuan kepada pelanggan, di mana menunjukkan bahwa produk atau pesanan tersebut sudah dikirimkan. Dan selanjutnya, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan perubahan. Sistem informasi dapat mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, namun dengan adanya teknologi, informasi yang makin berkembang, sehingga dapat melakukan banyak hal. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem dari sudut pandang fungsional. 1. Gambaran sistem penjualan dan pemasaran. Yang pertama dalam sistem, yaitu pemrosesan pemesanan, dan sebagai gambarannya, memasukkan, memproses, dan melacak pesanan. Dan kelompok yang dilayani, low level manajemen, dan karyawan. Yang kedua dalam sistem ada analisis harga, dan gambarannya menentukan harga untuk produk dan jasa, dan kelompok yang dilayani middle management. Dan yang ketiga dalam sistem yaitu peramalan, pergerakan, dan penjualan. Sebagai gambarannya menyiapkan peramalan penjualan 5 tahun ke depan, dan kelompok yang dilayani yaitu top management. Sistem manufaktur dan produksi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel gambaran sistem manufaktur dan produksi. Di sistem kontrol mesin, gambarannya mengontrol penggunaan mesin dan peralatan. Di kelompok yang dilayani, manajemen operasional. Selanjutnya, sistem perencanaan produksi, gambarannya memutuskan kapan dan bagaimana produk harus diproduksi. Kelompok yang dilayani, manajemen menengah. Dan yang terakhir, sistem lokasi fasilitas, gambarannya memutuskan di mana menemukan fasilitas produk baru. Kelompok yang dilayani, manajemen senior. Sistem dari sudut pandang fungsional. 3. Gambaran sistem keuangan dan akuntansi. Di sistem terdapat piutang, penganggaran, dan perencanaan keuntungan. Di gambaran terdapat mendata hutang konsumer terhadap perusahaan, mempersiapkan
anggaran jangka pendek, merencanakan anggaran jangka panjang. Dan di kelompok yang dilayani terdapat manajemen operasional, middle management, manajemen senior. 4. Gambaran sistem SDM. Yang pertama, sistem pelatihan dan pengembangan. Gambarannya ialah melacak pelatihan karyawan, keterampilan, dan penilaian kerja. Kelompok yang dilayani yaitu manajemen operasional. Yang kedua, sistem analisis kompensasi. Gambarannya ialah memantau kisaran dan distribusi upah, gaji, dan tunjangan karyawan. Kelompok yang dilayani yaitu middle management. Dan yang terakhir ialah perencanaan SDM. Gambarannya ialah merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang organisasi. Kelompok yang dilayani yaitu manajemen senior. Selanjutnya, sistem dari sudut pandang konstituen. Sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini adalah sistem yang terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem ini membantu manajer tingkat menengah untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan dan aktivitas administratif. Dan yang ketiga, ada sistem pendukung eksekutif. Sistem ini menangani keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur yang disetujui untuk mencapai solusi. Berikutnya yaitu sistem yang menjangkau perusahaan. Bagaimana sih mengintegrasikan semua jenis SI sehingga dapat saling bekerja sama? Solusinya yaitu dengan menerapkan aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan yang pertama ada sistem perusahaan. Sistem ini menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan data dari beragam proses bisnis. Ini pada manufaktur dan produksi keuangan, akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia, dan penyimpanan data perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Menyediakan informasi untuk membantu pemasok, perusahaan, pembeli, distributor, dan perusahaan logistik untuk berbagai informasi mengenai pemesanan produksi, tingkat persediaan, dan pengantaran produk dan jasa agar mereka dapat mencari sumber memproduksi dan mengirimkan barang dan jasa dengan efisien. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan. Hubungan pelanggan menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam hal penjualan, pemasaran, dan pelayanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang keempat yaitu sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk lebih baik dalam mengelola proses perolehan dan penerapan pengetahuan dan keahlian. Semua ini membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif. Berikutnya ada internet dan extranet. Internet dan extranet adalah alat alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan integrasi dan mempercepat arus informasi di dalam sebuah perusahaan dan juga melakukan komunikasi dengan para konsumen dan pemasok. Selanjutnya ada e-business, e-commerce, dan e-government. E-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama pada perusahaan. Sedangkan e-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Yang terakhir, e-government mengacu pada aplikasi internet dan teknologi jaringan untuk secara memungkinkan hubungan pemerintah dan agen sektor publik dengan masyarakat, bisnis, dan lainnya. Sistem informasi sebagai salah satu fungsi perusahaan. Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas jasa teknologi informasi. Dibentuknya Departemen Sistem Informasi yang terdiri dari programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer SI. Analisis sistem penghubung utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh organisasi.
merupakan pekerjaan analisis sistem untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi kebutuhan informasi dan sistem. Manajer sistem informasi, pemimpin tim programmer dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas fisik, manajer telekomunikasi, dan spesialis basis data. Pengguna akhir, perwakilan dari departemen-departemen di luar kelompok sistem informasi dan aplikasi dikembangkan untuk pengguna akhir. Nah, teman-teman sudah paham kan bagaimana bisnis menggunakan sistem informasi?